Ini adalah cerita tentang kegagalan, ambisi, kejeniusan pemasaran, persaingan, kontroversi, dan kesuksesan tertinggi. Di akhir perjalanan ini, Anda akan belajar bagaimana seorang apoteker yang gagal secara tidak sengaja menciptakan merek bernilai miliaran dolar. Bagaimana Coca-Cola hampir lenyap, bahkan sebelum dimulai. Bagaimana pemasaran dan periklanan yang cerdas menjadikannya kerajaan global. Cerita tentang kegagalan dan kesalahan terbesarnya. Mari kita mulai perjalanan merek paling terkenal di dunia, Coca-Cola. Kisah kita dimulai pada tahun 1886 di Atlanta, Georgia, Amerika. Seorang pria bernama Dr. John Stead Pemberton sedang bekerja di laboratoriumnya mencoba menciptakan jenis obat baru. Pemberton bukanlah seorang pengusaha. Ia adalah seorang apoteker, ilmuwan, dan veteran perang. Ia telah berjuang dalam Perang Saudara Amerika dan mengalami luka parah. Karena rasa sakitnya, ia menjadi kecanduan morfin, obat yang sangat kuat. Ia ingin menemukan obat untuk kecanduannya. Alih-alih bergantung pada obat-obatan berbahaya, ia memutuskan untuk menciptakan jenis minuman kesehatan baru. Namun, apa yang terjadi selanjutnya adalah sesuatu yang tidak pernah ia duga. Pemberton mulai bereksperimen dengan berbagai ekstrak tumbuhan untuk menciptakan tonik, minuman yang dapat memberi energi, menyembuhkan sakit kepala, dan meningkatkan suasana hati. Formula aslinya mengandung daun koka. Tanaman ini berasal dari Amerika Selatan dan mengandung kokain yang saat itu legal, kacang kola. Kacang ini mengandung kafein yang memberikan energi dan kewaspadaan. Sedangkan anggur, minuman ini awalnya disebut Pemberton French Wine Cola karena mengandung alkohol. Orang-orang mulai meminumnya dan mereka menyukai peningkatan energi yang diberikan. Namun ada masalah besar. Pada tahun 1886, Atlanta mengeluarkan undang-undang yang melarang alkohol. Ini berarti minuman Pemberton harus berubah. Jadi dia menghilangkan anggur dan mulai bereksperimen lagi. Suatu hari saat bekerja di laboratoriumnya, dia secara tidak sengaja mencampur sirupnya dengan air berkarbonasi. Ketika dia mencicipinya, dia terkejut. Rasanya enak, dan kemudian dia membawanya ke apotek Jacobs, sebuah toko obat lokal, dan meminta mereka untuk menjualnya. Mereka pun mulai menyajikannya seharga 5 sen per gelas di kedai soda mereka. Inilah awal mula minuman yang sekarang kita kenal sebagai Coca-Cola. Akuntan Pemberton, Frank M. Robinson, adalah seorang jenius pemasaran. Ia berkata kepada Pemberton, dua bahan utama adalah coca dari daun coca dan cola dari kacang cola. Kita harus menyebutnya Coca-Cola. Kedengarannya menarik. Ia tidak hanya memberi nama, tetapi juga mendesain logo Coca-Cola asli dengan tulisan tangannya sendiri. Tulisan tangan yang melengkung dan mengalir itu masih digunakan hingga saat ini. Bahkan sejak awal, branding adalah segalanya. Pemberton telah menciptakan minuman yang hebat, tetapi ia bukanlah seorang pebisnis. Ia tidak mengerti bagaimana mengembangkan perusahaan. Ia juga sakit dan berjuang secara finansial. Jadi, alih-alih mengembangkan Coca-Cola, ia mulai menjual sebagian kecil bisnisnya kepada investor yang berbeda. Salah satu investor tersebut adalah Asa Chandler, seorang pebisnis yang melihat sesuatu yang tidak dilihat Pemberton. Pemberton menjual formula Coca-Cola kepada Chandler hanya seharga $2.300, sekitar 70.000 saat ini. Ini adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Pada tahun 1888, Pemberton meninggal tanpa mengetahui bahwa minumannya akan menjadi yang paling terkenal di dunia.
Chandler bukanlah seorang ilmuwan. Ia bukanlah seorang penemu. Ia adalah seorang pengusaha dengan satu tujuan, yaitu menjadikan Coca-Cola minuman yang paling terkenal di dunia. Pada tahun 1891, Chandler berhasil membeli saham semua investor lain dan menjadi pemilik tunggal Coca-Cola. Namun perusahaan itu masih kecil. Saat itu Coca-Cola hanya dijual di beberapa apotek, belum menjadi kerajaan global seperti yang kita kenal sekarang. Chandler tahu bahwa jika Coca-Cola ingin sukses, ia harus melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Chandler tidak menciptakan Coca-Cola, tetapi ia melakukan sesuatu yang jauh lebih penting. Ia menjadikan Coca-Cola sebagai gaya hidup. Ia menggunakan strategi pemasaran yang belum pernah terdengar sebelumnya pada saat itu. Strategi ini membuat Coca-Cola berubah dari minuman kecil di apotek menjadi sensasi nasional dan internasional. Strategi sampel gratis, memberikan Coca-Cola secara gratis. Chandler percaya pada satu aturan sederhana. Jika orang mencicipi Coca-Cola sekali, mereka akan membelinya lagi. Jadi, dia mulai membagikannya secara gratis. Dia mencetak ratusan ribu kupon yang memungkinkan orang mendapatkan segelas Coca-Cola gratis. Dia menempatkan kupon-kupon ini di mana-mana. Dia mempromosikannya di surat kabar, majalah, dan bahkan membagikannya di jalanan. Ia mengirim tenaga penjual ke bar, apotek, dan kedai minuman ringan, meminta mereka untuk menyajikan Coca-Cola secara gratis kepada pelanggan. Ini mungkin tampak seperti ide gila, memberikan produk secara gratis, tapi berhasil. Dalam beberapa tahun, jutaan orang telah mencoba Coca-Cola dan mereka menyukainya. Mereka terus kembali dan sekarang bersedia membayarnya. Pada tahun 1900, 1 dari 9 orang Amerika telah mencoba Coca-Cola. Chandler telah menciptakan permintaan yang belum pernah ada sebelumnya. Branding di mana-mana membuat Coca-Cola menjadi nama yang dikenal luas. Chandler memahami sesuatu yang gagal disadari oleh sebagian besar bisnis. Jika Anda ingin orang mengingat produk Anda, mereka perlu melihatnya di mana-mana. Jadi, dia memastikan nama Coca-Cola ada di mana-mana. Ada di jam, kalender, buku catatan, papan reklame, di cat di gedung, dan di papan nama toko. Kemanapun orang pergi, mereka melihat tulisan minum Coca-Cola di suatu tempat. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah sebuah produk dipasarkan secara agresif. Dan tebak apa? Itu berhasil. Pada tahun 1895, Coca-Cola dijual di setiap negara bagian di Amerika. Botol Coca-Cola awal dari sebuah legenda. Awalnya, Coca-Cola hanya dijual di kedai soda. Artinya, orang harus pergi ke toko atau apotek untuk meminumnya. Namun pada tahun 1899, dua pengacara dari Tennessee, Joseph Whitehead dan Benjamin Thomas, mendekati Chandler dengan sebuah ide bisnis. Mereka ingin mulai membotolkan Coca-Cola sehingga orang dapat membelinya dan meminumnya di mana saja, kapan saja. Awalnya Chandler tidak percaya pada ide tersebut. Namun akhirnya ia setuju dan menjual hak untuk membotolkan Coca-Cola hanya dengan $1. Ini adalah kesalahan besar lainnya, karena segera botol Coca-Cola menjadi lebih populer daripada minuman yang dijual di kedai soda. Botol Coca-Cola pertama sederhana dan mudah ditiru oleh para pesaing. Jadi pada tahun 1915, Coca-Cola mendesain bentuk botol unik yang tidak mungkin ditiru. Botol Coca-Cola melengkung yang terkenal itu. Botol itu diciptakan untuk melawan peniru. Sementara Coca-Cola berkembang, minuman lain diciptakan di North Carolina. Pada tahun 1893, seorang apoteker bernama Caleb Bradham menciptakan minuman cola baru.
Ia menamakannya Brett's Drink. Namun, pada tahun 1898, ia mengubah namanya menjadi Pepsi Cola. Brettham terinspirasi oleh Coca-Cola, tetapi ia ingin membuat minuman yang lebih murah dan terjangkau bagi masyarakat umum. Awalnya, Pepsi bukanlah ancaman bagi Coca-Cola. Itu hanyalah soda biasa, tetapi keadaan akan segera berubah. Selama Depresi Besar 1929 hingga 39, Coca-Cola menolak untuk menurunkan harganya. Harganya masih 5 sen per botol. Pepsi melihat ini peluang. Mereka memperkenalkan botol yang lebih besar dengan harga yang sama, menawarkan 2 kali lipat jumlah Pepsi dengan harga 5 sen. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Coca-Cola menghadapi persaingan serius. Orang-orang yang kesulitan keuangan mulai beralih ke Pepsi karena harganya lebih terjangkau. Inilah awal dari perang Pepsi versus Coca-Cola yang legendaris. Sebuah pertempuran yang berlanjut hingga hari ini. Selama 40 tahun pertama, Coca-Cola mengandung kokain dari daun coca. Saat itu, kokain legal dan diyakini memiliki manfaat kesehatan. Orang-orang mengira kokain membantu mengatasi kelelahan, nyeri, dan suasana hati. Namun seiring waktu, para ilmuwan dan dokter menyadari bahaya kokain. Pada awal tahun 1900, ada tekanan pada Coca-Cola untuk menghilangkan kokain dari formulanya. Pada tahun 1904, Coca-Cola berhenti menggunakan daun coca segar dan beralih ke daun coca bekas pakai, yang sebagian besar kokainnya telah dihilangkan. Dan pada tahun 1929, Coca-Cola sepenuhnya bebas kokain. Namun, Coca-Cola tidak pernah secara resmi mengakui bahwa mereka pernah mengandung kokain. Ini tetap menjadi salah satu kontroversi terbesar dalam sejarah perusahaan. Saat Coca-Cola tumbuh menjadi sensasi nasional di awal tahun 1900, satu hal menjadi jelas. Ia bukan lagi sekedar minuman. Ia menjadi simbol budaya Amerika. Tetapi agar Coca-Cola menjadi perusahaan yang benar-benar legendaris, ia perlu melakukan sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang belum pernah dilakukan merek lain sebelumnya. Ia perlu melampaui Amerika dan menjadi kerajaan global. Pada tahun 1919, Asa Chandler menjual Coca-Cola kepada sekelompok investor seharga 25 juta US dollar, yang nilainya setara dengan ratusan juta dolar saat ini. Mengapa Asa Chandler menjual Coca-Cola? Asa Chandler semakin tua dan ingin fokus pada hal-hal lain. Ia telah menjadikan Coca-Cola sukses besar, tetapi ia tidak tertarik untuk menjalankan perusahaan selamanya. Sebaliknya, ia ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarganya dan untuk pekerjaan amal. Pada saat yang sama, Perang Dunia I baru saja berakhir. Dan harga gula, salah satu bahan utama Coca-Cola, sedang naik. Menjalankan perusahaan semakin sulit dan Chandler memutuskan bahwa inilah saat yang tepat untuk menjualnya. Lalu siapa yang membeli Coca-Cola? Sekelompok investor yang dipimpin oleh Ernest Woodruff, seorang pengusaha, membeli Coca-Cola dari Chandler. Woodruff menjadi presiden perusahaan Coca-Cola pada tahun 1923 dan tujuannya sederhana, membuat Coca-Cola tersedia untuk setiap orang di planet ini. Namun ini bukanlah tugas yang mudah. Pada saat itu, dunia masih sangat terputus. Tidak ada rantai pasokan modern, tidak ada strategi pemasaran global, dan tidak ada cara mudah untuk mengangkut barang secara internasional. Woodruff harus membangun semuanya dari awal. Untuk memperluas Coca-Cola di luar Amerika, ia fokus pada 3 hal. Yang pertama, ia mendirikan pabrik pembotolan di berbagai negara, bukan hanya mengirim Coca-Cola dari Amerika. Yang kedua, membuat kampanye pemasaran yang disesuaikan dengan budaya yang berbeda, sehingga orang-orang di seluruh dunia akan merasa bahwa Coca-Cola dibuat untuk mereka.
Dan yang ketiga, membuat Coca-Cola tersedia bagi tentara, pekerja, dan pelancong, memastikan bahwa dimanapun orang pergi, mereka dapat menemukan sebotol Coca-Cola. Pada tahun 1930-an, Coca-Cola telah memasuki banyak pasar internasional. Namun itu masih bukan merek global yang dominan. Itu berubah selama Perang Dunia Kedua. Ketika Perang Dunia Kedua dimulai pada tahun 1939, tentara Amerika dikirimkan untuk berperang di berbagai belahan dunia. Para tentara ini merindukan rumah dan mereka menginginkan sesuatu yang mengingatkan mereka pada Amerika. Coca-Cola melihat ini sebagai peluang. Woodruff membuat janji yang berani. Setiap tentara Amerika dimanapun di dunia seharusnya dapat membeli sebotol Coca-Cola hanya dengan 5 sen. Untuk mewujudkan hal ini, Coca-Cola membangun pabrik pembotolan di zona perang, sehingga tentara dapat memperoleh Coca-Cola segar dimanapun mereka ditempatkan. Ini adalah strategi pemasaran yang tiada duanya. Karena hal ini, jutaan tentara menjadi kecanduan Coca-Cola selama perang. Dan ketika perang berakhir, para tentara ini kembali ke rumah dan terus minum Coca-Cola, membuatnya semakin populer. Tetapi sesuatu yang lebih besar terjadi saat Coca-Cola mendirikan pabrik pembotolan di Eropa, Asia, dan Afrika untuk melayani tentara. Penduduk setempat di negara tersebut juga mulai minum Coca-Cola. Pada saat perang berakhir pada tahun 1945, Coca-Cola telah memasuki lebih dari 44 negara. Mereka berhasil menggunakan perang untuk memperluas kerajaan globalnya. Sementara Coca-Cola mendominasi dunia, Pepsi sedang berjuang. Pada tahun 1930-an, Pepsi hampir bangkrut karena tidak mampu bersaing dengan pemasaran Coca-Cola yang kuat. Namun setelah Perang Dunia Kedua, Pepsi memutuskan untuk melawan balik secara agresif. Pada tahun 1970-an, Coca-Cola menjadi raja minuman ringan yang tak terbantahkan. Coca-Cola telah menjadi nomor 1 selama beberapa dekade. Tetapi Pepsi tidak siap untuk menyerah. Pada tahun 1975, Pepsi meluncurkan salah satu kampanye pemasaran paling terkenal dalam sejarah, yaitu The Pepsi Challenge. Konsepnya sederhana. Pepsi mengadakan uji rasa buta di pusat perbelanjaan dan tempat umum. Orang-orang diberi 2 gelas tanpa label, satu berisi Coca-Cola dan satu berisi Pepsi. Mereka diminta untuk menyesap keduanya dan mengatakan mana rasanya yang lebih enak. Dan hasilnya mengejutkan. Mayoritas orang memilih Pepsi daripada Coca-Cola. Pepsi menggunakan kampanye ini untuk menyerang Coca-Cola secara langsung, menayangkan iklan yang menunjukkan orang-orang nyata memilih Pepsi dan uji rasa buta. Ini adalah kesuksesan besar. Pepsi pernah menantang Coca-Cola sebelumnya, terutama selama depresi besar dengan harga yang lebih rendah. Tapi pada tahun 1975, Pepsi Challenge mengubah segalanya. Bukan hanya soal harga lagi. Ini soal rasa. Untuk pertama kalinya, Pepsi berhasil merebut pelanggan dengan membuktikan bahwa orang lebih menyukai rasanya daripada Coca-Cola. Coca-Cola kehilangan pelanggan. Pada tahun 1980-an, Pepsi semakin mendekati Coca-Cola. Pepsi memposisikan dirinya sebagai merek yang lebih keren dan lebih muda. Sementara Coca-Cola mulai dianggap kuno. Dan Coca-Cola pun panik. Pada tahun 1985, mereka membuat keputusan terburuk dalam sejarah perusahaan. Mereka mengubah formula asli Coca-Cola dan memperkenalkan versi baru yang disebut New Coke. Mereka percaya ini akan membantu mereka merebut kembali pelanggan muda yang lebih menyukai Pepsi. Tetapi mereka sepenuhnya salah. Begitu New Coke memasuki pasar, terjadi reaksi negatif yang besar. Orang-orang membencinya. Pelanggan memboikot Coca-Cola. Mereka mulai menimbun Coca-Cola lama dan menolak membeli versi baru. Publik menuntut kembalinya formula asli. Coca-Cola tidak punya pilihan. Setelah hanya 79 hari,
Coca-Cola terpaksa mengembalikan formula asli dengan nama Coca-Cola Classic. New Coke adalah kegagalan besar. Namun ironisnya hal itu justru membuat Coca-Cola dalam jangka panjang karena mengingatkan orang betapa mereka menyukai rasa aslinya. Ini adalah salah satu bencana pemasaran terbesar dalam sejarah. Tetapi Coca-Cola tetap bertahan. Persaingan antara Coca-Cola dan Pepsi semakin membesar selama bertahun-tahun. Kedua perusahaan menghabiskan miliaran dolar untuk iklan, terus-menerus berusaha saling mengungguli. Pepsi fokus pada selebriti. Mereka menandatangani kesepakatan dengan Michael Jackson, Britney Spears, dan Beyonce, membuat Pepsi terlihat lebih modern dan bergaya. Coca-Cola fokus pada branding emosional. Mereka menciptakan kampanye terkenal Share a Coke dan iklan Natal legendaris dengan Santa Claus. Selama beberapa dekade, Coca-Cola dan Pepsi saling menyerang melalui iklan, tuntutan hukum, dan peluncuran produk. Bahkan hingga hari ini, persaingan Coca-Cola versus Pepsi masih berlanjut. Namun, Coca-Cola tetap menjadi merek minuman ringan nomor 1 di dunia. Coca-Cola telah dikritik karena berkontribusi terhadap obesitas dan diabetes karena kandungan gulanya yang tinggi. Coca-Cola dituduh mengambil terlalu banyak air tanah, menyebabkan kekurangan air bagi masyarakat setempat. Coca-Cola dikritik karena menjadi salah satu penyumbang terbesar sampah plastik di seluruh dunia. Coca-Cola telah menghadapi banyak gugatan hukum, termasuk tuduhan menyewa kelompok paramiliter di Kolombia untuk menghentikan serikat pekerja. Terlepas dari kontroversi ini, Coca-Cola tetap menjadi salah satu merek paling berpengaruh dalam sejarah. Coca-Cola telah memantapkan dirinya sebagai merek minuman ringan paling terkenal di dunia. Ia telah mendominasi pasar global melawan Pepsi, selamat dari bencana New Coke, dan terus membentuk budaya dengan pemasarannya. Tetapi abad 21 menghadirkan tantangan baru. Konsumen yang sadar kesehatan, kekhawatiran lingkungan, dan perubahan kebiasaan minum. Pada awal tahun 2000-an, Coca-Cola menghadapi masalah baru. Penjualan soda menurun. Masyarakat semakin sadar akan kesehatan, dan kekhawatiran tentang gula, obesitas, dan diabetes mendorong konsumen untuk mencari alternatif yang lebih sehat. Coca-Cola memiliki dua pilihan. Yang pertama, mengabaikan tren dan terus menjual soda, atau yang kedua beradaptasi dan berekspansi di luar soda. Dan mereka memilih pilihan kedua. Coca-Cola mulai membeli dan meluncurkan minuman baru untuk mendominasi setiap bagian pasar minuman. Berikut adalah cara-cara Coca-Cola berekspansi di luar soda, di pasar air minum. Coca-Cola menyadari bahwa jika orang minum lebih sedikit soda, mereka minum lebih banyak air. Alih-alih membiarkan merek air minum kemasan mengambil alih, Coca-Cola memutuskan untuk mendominasi ruang ini juga. Pada tahun 2002, Coca-Cola meluncurkan Dasani, merek air minum kemasannya yang menjadi salah satu merek air minum terlaris di dunia. Di tahun 2007, Coca-Cola mengakuisisi Glaseo, perusahaan di balik Vitamin Water dan Smart Water, seharga 4,1 miliar dolar. Itu adalah salah satu kesepakatan minuman terbesar dalam sejarah. Coca-Cola kini memiliki beberapa merek air minum kemasan paling populer, memastikan bahwa meskipun penjualan soda turun, orang-orang tetap akan minum produk milik Coca-Cola. Cara yang kedua adalah Coca-Cola memasuki bisnis jus. Jika orang tidak minum soda, mereka minum jus. Coca-Cola tahu bahwa mereka tidak dapat menciptakan merek jus yang sukses dari awal. Jadi, sebagai gantinya, mereka membeli salah satu perusahaan jus terbesar di dunia. Pada tahun 2001, Coca-Cola membeli Minute Maid, salah satu merek jus paling terkenal.
Pada tahun 2007, mereka mengakuisisi Odwalla, perusahaan smoothie dan jus premium. Meskipun kemudian Coca-Cola menghentikan merek tersebut di tahun 2020. Dan di tahun 2009, Coca-Cola membeli saham di Innocent Drink, merek smoothie dan jus Eropa yang menjadi sangat populer. Cara yang ketiga adalah Coca-Cola masuk ke pasar minuman energi. Coca-Cola menantang Red Bull. Red Bull dan Monster Energy mendominasi pasar minuman energi, dan Coca-Cola menginginkan bagian dari pasar tersebut. Pada 2014, Coca-Cola membeli 16,7% saham Monster Energy seharga 2,15 miliar dolar. Mengamankan kemitraan yang memungkinkan Monster untuk mendominasi sementara Coca-Cola mendistribusikan minumannya secara global. Coca-Cola juga meluncurkan minuman energinya sendiri, Coca-Cola Energy, meskipun kesulitan bersaing dengan Red Bull dan Monster. Cara yang keempat yaitu pengambil alihan kopi dengan cara memasuki wilayah Starbucks. Kopi adalah industri bernilai triliunan dolar, dan Coca-Cola tidak memiliki kehadiran besar di dalamnya. Hal itu berubah pada tahun 2018 ketika Coca-Cola melakukan salah satu pembelian terbesarnya, yaitu membeli Costa Coffee seharga 5,1 miliar dolar. Costa Coffee adalah jaringan kopi terbesar di Inggris dan memiliki lebih dari 4.000 lokasi di seluruh dunia. Dengan kesepakatan ini, Coca-Cola secara resmi memasuki industri kopi, bersaing langsung dengan Starbucks. Salah satu strategi paling cerdas Coca-Cola adalah diversifikasi merek. Banyak orang berpikir Coca-Cola hanya menjual Coke, Sprite, dan Fanta. Tetapi kenyataannya, perusahaan ini memiliki lebih dari 500 merek minuman berbeda di seluruh dunia. Berikut adalah fakta yang mengejutkan. Coca-Cola tidak hanya bersaing dengan merek minuman lain. Mereka memiliki merek-merek tersebut. Mungkin kamu berpikir kamu minum minuman alternatif yang sehat. Mungkin saja merek tersebut masih dimiliki oleh Coca-Cola. Mungkin kamu berpikir mendukung merek kecil dan independen. Coca-Cola mungkin diam-diam memilikinya. Coca-Cola menguasai seni mengendalikan pasar dari semua sudut, memastikan bahwa apapun yang Anda minum, perusahaan tetap menghasilkan uang. Coca-Cola juga masuk ke dalam bisnis sponsor. Bagaimana Coca-Cola tetap relevan selamanya? Kekuatan Coca-Cola bukan hanya terletak pada minumannya. Kekuatannya terletak pada branding dan kesepakatan sponsornya. Perusahaan ini menghabiskan miliaran dolar setiap tahun untuk memastikan namanya ada di mana-mana. Kesepakatan sponsor terlama dalam sejarah dimiliki oleh Coca-Cola dalam ajang Olimpiade. Coca-Cola telah menjadi sponsor Olimpiade sejak tahun 1928, menjadikannya sponsor terlama dalam sejarah. Dimanapun Olimpiade diadakan, Coca-Cola ada di sana, memastikan miliaran orang melihat mereknya. Coca-Cola mendominasi sepak bola sejak 1978. Coca-Cola telah menjadi sponsor resmi Piala Dunia FIFA, salah satu acara yang paling banyak ditonton di dunia. Hal ini memastikan Coca-Cola tetap populer di negara-negara di mana sepak bola adalah olahraga dominan. Super Bowl mengendalikan acara terbesar di Amerika. Dan setiap tahun, Coca-Cola menghabiskan puluhan juta dolar untuk iklan Super Bowl, memastikan iklannya menjadi bagian dari budaya pop. Coca-Cola tidak hanya memikirkan hari ini, mereka merencanakan untuk 100 tahun ke depan. Coca-Cola kini menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk membuat iklan, menganalisis perilaku konsumen, dan memprediksi
tren sebelum terjadi. Perusahaan ini juga menginvestasikan miliaran dolar ke dalam botol yang dapat terurai secara hayati, wadah yang dapat digunakan kembali, dan plastik daur ulang untuk memerangi polusi. Perlahan-lahan Coca-Cola memasuki pasar alkohol, meluncurkan minuman seperti Topo Chico Hard Seltzer dan bermitra dengan merek alkohol, minuman yang berfokus pada kesehatan. Perusahaan ini berekspansi ke minuman nabati, protein shake, dan minuman fungsional untuk menarik konsumen yang sadar kesehatan. Coca-Cola sedang menguji model berlangganan dalam penjualan online, memungkinkan pelanggan untuk memesan minuman yang disesuaikan langsung dari perusahaan. Coca-Cola lebih dari sekedar minuman. Ini adalah sebuah kerajaan, ikon budaya, dan kekuatan pemasaran yang luar biasa. Ia mengubah soda seharga 5 sen menjadi perusahaan senilai 250 miliar dolar. Ia selamat dari Perang Dunia Kedua dan skandal besar. Ia beradaptasi, berinovasi, dan mendominasi industri minuman global. Tidak peduli seberapa banyak dunia berubah, satu hal yang pasti, Coca-Cola akan tetap ada. Perjalanan Coca-Cola lebih dari sekedar kisah bisnis. Ini adalah pelajaran tentang ketahanan, visi, dan adaptasi. Dari apotek kecil di Atlanta hingga kerajaan global senilai miliaran dolar. Coca-Cola membuktikan satu hal, kesuksesan bukanlah tentang keberuntungan. Ini tentang strategi, konsistensi, dan kemampuan untuk berevolusi. Berikut adalah pelajaran terbesar yang dapat Anda pelajari dari kesuksesan luar biasa Coca-Cola. Yang pertama, bangun merek yang kuat. Coca-Cola tidak hanya menjual minuman, ia menjual kebahagiaan, kenangan, dan emosi. Merek Anda lebih dari sekedar produk Anda. Begitulah perasaan terhadap hal itu.